karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita kembali di Radio Sahabat Isoman dan seperti biasanya kurang lebih 20-30 menit ke depan nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif ya dari mereka yang dulu pernah terpapar COVID-19. Dan tentunya cerita-cerita ini atau pengalaman atau kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya. Bagaimana saat sahabat-sahabat kita yang saat ini terpapar COVID-19, baik itu sedang isoman ataupun dirawat di rumah sakit, bisa memetik hikmahnya begitu ya. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Ni Putu Rena Wisesa SPD. Beliau ini aktif sebagai guru BK MTS Bilingual Muslimat NU Pucang. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rena. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Udah mau ketawa ya. Apa kabar ini Bu Rena? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat gimana? Ya? Sama sehat. Tapi kan kalau boleh tahu nih Ibu Rena ini kan sebagai penyintas ya. Ini kira-kira gimana sih ceritanya, kapan terpaparnya dan saat itu seperti apa situasinya? Silakan Bu Rena. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang sangat indah sekali. Jadi begitu Mas Ilham hubungi saya langsung nggak saya tolak, langsung ACC saja. Iya. Nah, jadi waktu itu memang sebelum saya cerita, memang ini salah satu doa saya waktu terpapar COVID. Waktu itu saya ingin share ke semua orang-orang bahwa COVID itu tidak menyeramkan. Hanya saja mindset kita itu terkadang salah. Ya. Jadi waktu itu di bulan Agustus tahun lalu, tepatnya memang kayaknya itu COVID terlalu cinta sama saya sampai 2 bulan ya bertahan. Jadi bulan Oktober baru saya bisa lepas dari konfirmasi positif COVID. Jadi awalnya itu memang gejalanya dulu seperti batuk, pilek, panas, itu gejalanya dulu, positifnya itu baru ketika saya sehat baru dinyatakan positif waktu itu. Gitu. Gimana perasaannya ketika awal ini, sempat bingung, panik atau takut atau terheran-heran gitu ya? Biasanya gitu. Saya ini sudah prokes ketat, makan makanan juga nggak pernah terlambat gitu loh. Kok akhirnya tembus juga gitu kan? Gimana ini? Iya benar sekali. Jadi bisa dibilang waktu itu sebelum kena saya nggak percaya kena COVID itu ya. Jadi ternyata saya tidurnya itu terlalu malam sering. Jadi tidur jam 2, jam 1 itu sering. Jadi pola tidurnya itu tidak baik. Salah satu memang bisa terkena COVID. Yang kedua overthinking, yaitu pikiran yang berlebihan, apa-apa dipikir. Mikir apa sih? Mikir beban apa? Beban hidup atau apa ya? Kebetulan waktu itu ketika konfirmasi itu sempat putus cinta Mas. Oh ya ampun, ini yang semakin berat. Iya. Kalau ditimbang itu mungkin lebih dari 10 kilo ya. Lebih berat sekali Mas Ilham. Ya ampun. Ya itu, jadi terus habis itu makanannya juga. Jadi sebelum tidur waktu saya masih sehat belum terkonfirmasi itu pasti hidangan bebek, hidangan jeroan, terus mie itu pasti pengantar sebelum tidur. Jadi kebiasaan dulu itu kalau nggak bisa tidur tuh makan, dan seadanya makan aja dimakan, tapi kebanyakan yang berlemak, yang vitaminnya tuh kurang, buah nggak pernah, air putih jarang seperti itu. Terus ditambah pikiran, tidurnya juga berantakan. Jadilah itu COVID. Jadi gampang terpapar gitu Bu Rena, maksudnya ya. Benar banget ya. Nah, pada saat itu karena sudah terpapar gitu ya, setahun yang lalu ini berarti Agustus kan, 2020 ya sekitar itu ya. Nah, ini yang pertama kali dilakukan apa? Apakah langsung isoman atau ke rumah sakit atau bagaimana?
waktu itu kan memang harga swab kan jutaan ya Mas Indang ya. Jadi awalnya belum sempat swab, jadi dulu tuh tes rapid serologi. Ya, tes rapid serologi itu kan katanya juga belum tentu valid, karena itu hanya imunitas waktu itu. Tapi memang belum bisa swab. Lalu di bulan September itu kebetulan di Surabaya ada swab gratis. Nah, saya ikut swab gratis itu, ternyata memang positif. Begitu positif, dialihkan ke puskesmas untuk monitoring saya terus. Jadi gimana? Tapi saya isoman di rumah kebetulan karena alhamdulillah tidak sampai ke sesak nafas. Jadi semua gejala sudah kena, cuman alhamdulillah tidak sampai sesak nafas. Oke, ini Bu Rena ini kan sebagai tenaga pendidik atau pengajar ya. Ya. Berarti mungkin sudah divaksin sebelumnya ya? Alhamdulillah sudah 2 kali. Nah, sudah 2 kali tapi tetap kena. Nah, itu tapi kenanya mungkin nggak sampai terlalu parah mungkin ya, seperti itu ya Bu Rena ya? Kebetulan kenanya itu sebelum vaksin. Vaksin saya baru tahun ini. Oh, sebelum vaksin. Saya kira setelahnya. Sebelum vaksin. Iya. Jadi sebelum vaksin ternyata kena ini karena mungkin ini pengaruh gaya hidup ya, gaya hidup Benar. Bu Rena yang itu tadi ketika ada masalah makan, tidurnya malam. Benar. Makanya bebek lagi. Aduh. Wah ini. Ya. Jadi yang saya pelajari dari COVID itu adalah mencintai diri sendiri, Mas. Itu terpenting, kita harus tahu nutrisi apa yang masuk di tubuh kita, terus pola tidur kita, terus mindset itu sangat penting. Jadi penyakit itu datang bisa dari mindset. Secara kan saya sudah sembuh, sudah nggak batuk, sudah nggak pilek, sudah nggak panas, tapi kenapa bisa terpapar? Ternyata yang salah adalah mindset saya. Terlalu overthinking, makannya juga nggak diatur, pola makan sembarangan, jadinya ya begitu. Dia datang. Oke, selama melakukan isolasi di rumah, nah ini apakah bagaimana dalam menangani agar bisa segera sembuh gitu? Apakah memang ada pantauan dari RT RW setempat, kemudian atau dari tenaga kesehatan setempat? Atau mungkin Bu Rena ini nggak pakai semua itu, tapi cukup keluarga saja yang handle semuanya, atau bagaimana saat itu? Saat itu karena saya sudah dialihkan ke puskesmas, jadi puskesmas monitoring lewat WA, lewat WhatsApp. Apa yang dibutuhkan, misalkan mau sesak atau enggak Bu Rena, terus habis itu butuh apa, obat apa, gitu selalu dimonitoring sama puskesmas, juga support dari keluarga tentunya. Jadi supportnya itu lucu Mas Ilham, lewat video call meskipun satu rumah. Oh iya. Jadi kamu ngapain hari ini, udah makan, terus ngapain di kamar, ngapain aja, jadi lewat video call. Seolah-olah seperti nun jauh di sana gitu ya. Iya benar. Jadi ini padahal agak dibalik posesif ya, agak posesif, suka kangen gitu. Padahal dibalik tembok aja sebenarnya ya. Benar. Iya. Oke, nah gimana ini Bu Rena ketika isoman, makanan-makanannya, obat-obatannya, kemudian apa saja yang dilakukan, itu gimana sih saat itu? Kebetulan karena itu saya awal banget, satu rumah yang kena hanya saya, jadi satu rumah pasti posesif kan sebenarnya. Jadi makanannya memang harus yang sayur-sayuran, harus tepat waktu, jam 8, siang jam 12, malam jam 6. Terus disuruh minum air putih yang banyak, obat-obatan juga. Tapi waktu itu alhamdulillah saya sehatnya kebetulan bukan dengan obat, tapi dengan seperti herbal gitu. Oh oke, pakai obat herbal ya. Kira-kira apa sih? Apa Mas Ilham? Kira-kira apa? Obat herbalnya ini apa? Obat herbalnya itu namanya biopetung waktu itu. Jadi kan alhamdulillah rekan kerja pimpinan juga selalu monitoring. Jadi gimana keadaannya, ternyata belum ada perubahan, terus CT-nya juga belum naik-naik. Waktu itu akhirnya dikirim dari Sidoarjo, dikasih biopetung namanya, obat herbal. Itu alhamdulillah minum itu seminggu, swab lagi alhamdulillah sudah negatif. Oke, Bu Rena, kalau boleh tahu nih gejala yang dialami Bu Rena ini termasuk yang gejala ringan, sedang, atau berat, atau seperti apa? Saya nggak tahu ya, kalau dikatakan berat, ringan, dan sedang itu sepertinya kok badan tuh sakit semua. Kemudian? Ya, jadi anehnya itu setelah sakit, batuk, pilek, panas, tetap badan tuh sakit semua, dari kepala sampai kaki tuh sakit.
terus sakit kepala tuh kayak vertigo gitu loh, full, sakit full. Jadi malam tuh nggak bisa tidur karena kepalanya memang benar-benar sakit banget. Terus sebadan tuh kayak habis mendaki gunung gitu Mas ya. Jadi pegel-pegel sangat capek gitu ya? Iya, dan itu finishnya setelah saya sembuh itu semua hilang. Ternyata COVID itu bikin badan sakit semuanya. Kemudian apa ada anosmia juga? Iya ada. Itu Ada hari anosmia. keberapa? Anosmia juga kebetulan sebelum saya positif. Oke. Jadi nggak ada rasa, nggak bisa bau, juga nggak ada rasa gitu ya? Iya. Terus ada kayak semacam ini nggak, kayak apa sesak nafas atau apa gitu? Alhamdulillah sesak nggak ada. Oke, baik. Jadi kalau biasanya ini Bu Rena yang saya pernah ajak wawancara, itu biasanya kalau kita bergerak sesak nafasnya itu muncul. Makanya biasanya pasien yang mengalami sesak nafas itu malas bergerak gitu. Karena ya sakit itu tadi, untuk ambil nafas saja kayak katanya susah banget, katanya begitu, sehingga butuh oksigen. Nah, akhirnya ketika diminta misalnya untuk jemur ya, dalam arti mungkin memanfaatkan vitamin D, nggak bisa karena ya itu tadi mau berdiri dari tempat tidur aja sakit katanya gitu, susah lah maksudnya begitu ya. Tapi kalau yang dialami Bu Rena ini sama sekali nggak merasakan itu, kalau berjemur pun bisa gitu ya saat itu ya? Bisa banget. Bisa banget, olahraga berarti juga bisa ya? Bisa, tapi olahraga ringan sih waktu itu cuma jalan kaki aja. Oke, baik. Setelah melewati masa itu, Bu Rena apa sih yang bisa disampaikan terkait dengan COVID-19 ini? Ini semacam penyakit apa sih gitu? Bisa bercerita nggak dengan pengalaman yang selama ini sudah dialami gitu? Jadi gini, kalau kebetulan di bulan Juni kemarin kan juga lagi kejar-kejarnya COVID kan, yang varian baru itu kan Mas Ilham. Iya, Juni-Juli. Juni-Juli itu. Lah kebetulan pada saat itu satu rumah kena semua. Nah, yang survive cuma 2 orang di dalam rumah, saya sama bude saya waktu itu. Jadi kita harus merawat satu rumah itu juga dengan bolak-balik cari, ada yang sesek, ada yang harus cari oksigen, harus cari UGD dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya tuh saya belajar bahwa COVID itu sebenarnya imun. Iya benar imun itu kita harus happy. Kita harus berangkat dari happy meskipun obatnya sudah semua diminum tapi hati kita masih tertekan, masih pikiran yang enggak itu percuma. Saya meskipun obatnya diminum segala macam. Dan yang kedua adalah selain happy itu makan. Oke. Dan sekarang Bu Rena happy-nya itu kok masih kebawa sampai sekarang ya? Alhamdulillah, berkat COVID saya happy. COVID-nya hilang, happy-nya masih saja ngantil gitu ya. Iya, jadi waktu saya di dalam kamar 2 bulan itu ya Mas Ilham, yang saya lakukan adalah check out e-commerce. Dan itu banyak banget kan, nggak bisa nge-mall, nggak bisa jalan-jalan ya kan. Jadi check out e-commerce, terus stop nonton berita yang menyeramkan kayak berita COVID, berita kematian tuh kalau bisa jangan dilihat dulu selama isoman. Terus lihatlah yang lucu-lucu kayak lihat Sule, lihat komedian gitu aja. Jadi lihatnya happy kan. Karena kalau kita ngelihat ini ya diagram tentang kematian, terus kasus-kasus yang marah itu secara tidak langsung memang ini kan kebawa gitu loh, kebawa pikiran. Jadi itu juga yang menurunkan imun menurut saya. Oke, nah masalahnya itu kalau anosmia itu kan nggak bisa ngerasakan apa-apa nih. Tadi tipsnya menurut Bu Rena kan harus happy, makan dan makan sampai 4 kali ya makanya ya. Nah ini benar. apa tipsnya kok sampai katanya bahkan ada yang makan 1 atau 2 sendok saja males kayak gitu. Nah ini gimana kok bisa melawan rasa-rasa itu sehingga makan terus bisa masuk begitu? Gimana ini Mbak Rena? Nah itu kebetulan juga terjadi di kakek saya waktu kemarin yang Juni itu. Jadi katanya kalau disuapin dikasih makan tuh kayak disiksa. Sendok itu masuk aja kayak disiksa gitu. Jadi kayak nggak enak aja mau makan gitu. Tapi kita kuatkan dengan
cucunya masih banyak loh, anaknya masih banyak, saudaranya juga masih banyak, masih banyak yang cinta sama kakek. Yuk makan, yuk enak loh. Jadi disugesti. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi memang sugesti diri sendiri itu memang penting, Mas. Nah, jadi meskipun nggak ada rasa, nggak ada apa, tetap aja dimakan Iya. ya Mbak ya? Iya harus. Itu karena tadi itu bahwa memang life must go on ya. Benar sekali. Iya kan? Nah, ini ketika sudah merasakan bagaimana isoman dan sebagainya, kemudian ketika sudah merasakan agak enak, ini gimana Mbak selanjutnya? Apakah langsung tes swab bahwa ini sudah negatif, kemudian apa yang membuat Bu Rena ini yakin bisa berinteraksi, aktivitas kembali saat itu? Yang jelas kan setelah sehat pun kita tetap karantina kan ya. Selama 10 hari kalau nggak salah itu tetap harus cek kondisi lagi. Setelah negatif kan kita harus cek lagi benar-benar negatif lagi atau enggak. Lalu yang kedua pola makan juga. Lalu habis itu yang jelas lebih sayang sama diri sendiri. Itu sih apa hikmahnya dari COVID itu lebih sayang diri sendiri. Terus habis itu jaga mindset itu sangat penting sekali. Oke, jadi setelah dinyatakan negatif COVID, Bu Rena habis itu ada semacam kayak apa ya, masa recovery, tetap di rumah, nggak melakukan interaksi keluar, tetap begitu. Nah, kemudian memutuskan untuk kembali berinteraksi itu setelah berapa hari? Setelah 10 hari itu, karena memang dinyatakan negatif juga. Dan lalu itu Bu Rena memutuskan untuk berinteraksi dengan tetangga misalnya atau dengan teman-teman dan sebagainya ya kan, akhirnya dengan yakin bahwa memang sudah diputuskan negatif, 10 hari setelah itu baru berinteraksi dengan yang lain gitu kan. Nah, gini Bu Rena, selama masa isoman ini kan tentu ada support atau dukungan dari mungkin dari tetangga atau dari saudara atau dari teman ya dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu Rena menyatakan ucapan terima kasihnya pada mereka? Iya, tidak banyak memang Mas Ilham yang mengakui bahwa saya alumni COVID gitu ya. Tidak banyak, yang ada malah berpikiran bahwa COVID itu adalah aib gitu. Itu menurut saya salah. Bahwa kita diberikan COVID itu sebenarnya kita dikasih nikmat sama Allah supaya kamu mencoba, ini loh rasanya COVID. Jadi yang nggak percaya, ini loh rasanya COVID. Tapi yang saya dapatkan setelah negatif COVID itu saya merasakan banyak yang makin sayang sama saya, banyak yang peduli sama saya karena saya berani berbicara bahwa saya pernah kena COVID. Terus setiap hari itu pasti ada yang ngirim coklat, ngirim makanan, terus ngirim jajanan kesukaan saya karena mereka tahu saya nggak bisa keluar kemana-mana, cuman via Google Meet, via video call WhatsApp, hanya seperti itu. Jadi begitu keluar saya memang sudah nazar ya waktu itu, kalau memang saya sembuh saya ingin bagi-bagi kebahagiaan di jalan. Kok nggak mampir ke saya? Nazarnya ini. Iya ya, tapi ya nggak apa-apa. Memang rezekinya orang-orang yang ada di jalan ini ya, dapat saweran dari Bu Rena. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi ada trigger untuk semangat sehat itu ada. Jadi jangan dianggap bahwa COVID itu adalah aib, terus takut sama sanksi sosial, terus takut gak dihiraukan sama orang sekitar. Malah di situ kita harus bersyukur siapa yang benar-benar tulus sama kita. Ya kan? Nah, ini kira-kira mau berterima kasih pada siapa saja ini Bu Rena? Silakan. Yang jelas saya terima kasih sama pimpinan kerja saya yang memang baik banget. Selama 2 bulan itu saya dimonitor terus, terus ditanya terus bagaimana perkembangannya, lalu rekan-rekan kerja yang support, tentunya keluarga, meskipun setiap saya ke kamar mandi disemprot dulu dong. Keluar dari kamar semprot. Sebenarnya
awalnya juga ini ya agak sakit hati kayak apa gitu. Cuman memang ya kayak ini ya, ini biang penyakit ini. iya pasti gitu kan. Cuman ya udahlah. Mereka memang antisipasi supaya tidak terkena, nggak apa-apa lah. Kan. Terus terima kasih juga buat murid-murid saya yang support saya juga. Terus orang terkasih yang ada di sana yang sedang bekerja juga terima kasih sudah support saya terus. Berarti udah punya lagi nih? Alhamdulillah sudah tunangan. Aduh kok cepet banget ya. Waduh cepat sekali loh ya. Langsung sambung menyambung ini ya. Ya itu hikmah COVID Mas. Oke. Jadi nanti kalau udah jadian ya ada janur yang melengkung ya. Ditunggu loh ya ini rame-ramenya. Baik. Oke. Nah, kisah dari Mbak Rena ini sangat ini ya menginspirasi buat kita semuanya dan tentunya sahabat-sahabat yang terpapar COVID-19 untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi adalah happy ya, kemudian juga makan. Gaya tutur Mbak Rena ini udah kelihatan bahwa orangnya itu memang suka yang happy-happy. Iya kan, setiap kata ada senyumnya, ada ketawanya. Habis itu lagi menjawab juga sama, ada senyumnya, ada ketawanya. Nah itu yang membuat proses penyembuhan COVID itu cepat akhirnya gitu kan. Nah ini saya ingin tahu juga nih, apakah keluarga saat ini juga sudah sembuh? Tadi kan sempat terpapar semuanya katanya ya? Iya sempat satu rumah kena semua, kan waktu itu di Surabaya juga lagi rame-ramenya Mas Ilham. Dan keluarga juga dirawat di rumah, nggak di rumah sakit? Di rumah kebetulan, jadi di rumah sakit kan waktu itu juga penuh. Juga di mana-mana, di mana-mana nggak bisa terima, jadi kita ya harus oksigen, stay ada di rumah, terus kadang juga ada dokter yang datang ke rumah, terus kan kita juga memanfaatkan aplikasi kesehatan. Oke, baik. Jadi alhamdulillah semuanya sembuh ya. Nah, yang terakhir ini Bu Rena yang ingin kita dapatkan cerita dari Bu Rena untuk sahabat-sahabat yang saat ini terpapar COVID-19 agar bisa segera sembuh. Kalau tadi sempat disarankan untuk happy, kemudian makan ya. Kemudian jangan overthinking ya kan, tadi ya. Nah, apa lagi nih? Silakan saran-sarannya apa saja? Yang jelas jangan jadikan COVID itu adalah sebuah aib, tapi jadikanlah COVID itu nikmat dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak semua orang terpilih terpapar COVID meskipun kita tidak mau, tapi percaya tidak percaya di dalam itu kita dapat hikmah yang sangat besar sekali, rezeki yang sangat besar sekali di sana. Terus habis itu ya secara mindset kita harus dirubah. Yang tadinya murung, yang tadinya apa-apa dipikir, apa-apa dibuat beban, boleh dipikir tapi kita harus tahu jalan keluarnya apa. Kalau dipikir aja nggak ada jalan keluar, mending nggak usah dipikir. Iya. Gitu. Oke. Terus harus nonton yang menyenangkan, yang meningkatkan pikiran, yang mengupgrade diri, yang bukan malah bikin kita jadi insecure atau jadi anxiety dan lain sebagainya. Terus yang penting makan yang sehat, terus minum air putih yang sehat, olahraga juga. Yang penting mindset, pola makan, sama banyak-banyak berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar. Nah ini yang terakhir itu kayak ada rasa kayak puas gitu ya, batin itu kayak disiram dari apa ya, kan gitu perasaan kalau kita setelah berbagi itu biasanya kayak gitu, seperti kita merasakan haus ya, kemudian langsung disiram air yang menyejukkan kayak gitu loh rasanya. Dan ini satu cerita yang sangat saya kira menarik sekali gitu ya. Oke, baik Bu Rena, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga cerita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang saat ini sedang melawan COVID-19 agar segera sembuh begitu ya. Kita harapkan demikian. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nge-freeze ya. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat. Itu tadi kita simak cerita dari Ibu Ni Putu Renawisesa SPD. Beliau ini aktif sebagai guru BK di MTS Bilingual Muslimat NU Pucang. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mengikuti cerita-cerita yang sama dalam Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, setengah 9 pagi dan setengah 5.